Sejumlah pihak gencar mempromosikan ASI eksklusif, namun mitos seputar menyusui juga masih sering terdengar. Salah satu mitos yang paling sering muncul adalah bentuk payudara berubah setelah menyusui. Padahal faktanya adalah bentuk payudara itu berubah lantaran adanya proses kehamilan. Ini ditegaskan Ketua Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas, Nurse Nur Maulid. Disebutkannya perubahan bentuk payudara disebabkan oleh proses kehamilan bukan karena menyusui. Mitos lain yang sering didengar adalah ketakutan ibu akan sedikitnya produksi ASI di awal kelahiran. Nur Maulid yang juga dosen keperawatan maternitas menjelaskan bahwa hal tersebut normal dan seharusnya ibu tidak perlu khawatir. Bayi baru lahir memiliki cadangan lemak yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya selama beberapa hari pertama kehidupan. Ibu itu cenderung tidak mau menyusui anaknya karena yang pertama takut bentuk payudaranya berubah. Jadi bentuk payudara itu sebenarnya kalau mau dibilang berubahnya itu lebih banyak perubahan justru terkait dengan kehamilan. Jadi proses kehamilanlah yang memberi perubahan bentuk ya pada payudara. Sepanjang ibu menyusui dengan baik dan benar, saya kira tidak ada masalah dengan bentuk payudara ya. Kemudian yang lain terkait dengan ibu tidak mau menyusui karena takut ASInya sedikit ya. Karena ASI sedikit makanya ibu tidak mau menyusui. Padahal sebenarnya pemikiran ini justru terbalik ya. ASI itu bisa sedikit karena ibu tidak menyusui anaknya atau kurang. Frekuensi menyusuinya kurang. Jadi sebaiknya kalau mau memberi ASI ke anaknya, memberi nutrisi yang tepat ke anaknya, ibu itu harus menyusui anaknya sejak pertama kali dilahirkan ya. Jadi sejak hari 0 kemudian seterusnya tetap diberikan ASI ya. Kalau misalnya ASI belum keluar sampai dengan hari ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sebenarnya tidak apa-apa ya, karena di tubuh bayi sendiri itu ada cadangan lemak yang dibawa sejak dari dalam kandungan. Cadangan lemak inilah yang akan membantu bayi memenuhi kebutuhan nutrisinya di masa awal-awal kehidupannya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi di masa itu belum terlalu banyak dari ASI. Jadi karena itu jangan takut menyusu karena ASI sedikit ya. Jadi tetap menyusui bayi supaya produksi ASInya justru semakin meningkat. Mitos ketiga adalah keyakinan bahwa bayi harus diberikan makanan tambahan di awal kelahiran jika ASI tidak cukup. Faktanya, menyusui eksklusif tanpa tambahan makanan lain adalah cara terbaik untuk meningkatkan produksi ASI dan menjaga kesehatan bayi. Menyusui juga memiliki manfaat emosional bagi ibu dan bayi. Ikatan emosional yang terbentuk selama menyusui membantu menjaga kesehatan mental ibu dan memperkuat hubungan dengan bayi. Melalui penjelasan mengenai mitos dan fakta menyusui eksklusif ini, diharapkan ibu dapat lebih percaya diri menyusui secara eksklusif dan mengabaikan mitos-mitos yang tidak berdasar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.